Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Kak Agung. Selamat siang, eh, asisten. Di kesempatan kali ini, saya dan Renaldi akan mendemokan aplikasi Kabari Counter yang kita buat berdasarkan spesifikasi untuk tugas mata kuliah Android. Jadi, secara garis besar, aplikasinya itu sudah mengikuti apa yang ada di spesifikasi, yaitu ada tombol, ada page buat match, history, remote, dan setting. Nah, untuk pembagian tugasnya, untuk match dan history itu saya yang buat, sementara untuk bagian remote dan settingnya itu Renaldi yang buat. Kenapa ini dilakukan? Karena kami kemarin bersepakat untuk di bagian front end Android-nya saya handle-nya sedikit. Lalu untuk back end Android-nya Renaldi yang handle semuanya. Nah, terus tugas kedua saya itu untuk menyiapkan back end yang realnya, endpoint-nya itu saya yang bikin. Makanya kita bagi tugasnya seperti itu. Oke, yang pertama itu di bagian match-nya. Kalau di bagian match-nya sesuai spesifikasi. Jadi ketika match belum dibuat, di sini kita bisa memasukkan nama untuk tim A. Di sini saya contohkan aja, misalkan Manchester United, MU misalkan. Yang kedua itu misalkan Arsenal. Gitu. Nah, sebelum matchnya di create, dia tidak ada penambahan untuk skornya. Tapi ketika di create, dia langsung bisa ditambah. Terus ketika di create, dia langsung kesimpan di room library. Jadi udah ada tapi skornya masih kosong. Nah, terus gimana caranya untuk menyimpan skornya? Ya harus diklik save score dulu. Ketika ini sudah diklik, dia akan kesimpan. MU 13, Arsenal 5. Terus di sini kan statusnya masih ongoing ya. Itu artinya berarti si match-nya itu masih berjalan. Jadi selama match-nya masih berjalan, poinnya bisa kita ubah-ubah. Save score jadi 10, tambah lagi misalkan save score jadi 11. Terus meskipun match yang ini belum selesai, kita juga sudah bisa membuat match baru. Misalkan ada match kedua, ada Monaco, misalkan Barcelona, Madrid, di create, itu masuk 3 ke sini. Nah, di sini ketika kita ingin melanjutkan match yang kami Arsenal tadi, sudah tinggal diklik saja, nanti otomatis pindah lagi ke sini. Lalu ketika kita ingin mengakhiri match-nya, kita tinggal pencet yang bendera merah ini. Jadi match-nya akan finish. Dan ketika match-nya sudah finish, diklik itu tidak akan otomatis ke page match lagi. Ya, mungkin seperti itu untuk bagian match dan historinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renaldi terkait bagian remote dan settingnya. Silahkan. Oke, untuk fitur selanjutnya ini khusus di bagian remote, di mana di bagian remote ini tuh fiturnya berintegrasi dengan API yang udah dibangun oleh Dias juga. Kebetulan API-nya menggunakan Laravel ya. Terus komunikasinya tuh menggunakan Fast API dan ada integrasi untuk memunculkan notifikasi. Ini tuh integrasinya diintegrasikan dengan Firebase, khususnya Firebase Notification untuk mendapatkan FCN token untuk identitas pengiriman notifikasi ke spesifik device tertentu. Nah, ini untuk demonya, ini saya coba akhiri dulu match-nya. Nah, ini tadi udah dijelasin oleh dia terkait history. Nah, di bagian match ini ada beberapa list dari pertandingan yang sedang berlangsung. Sini ada statusnya juga bahwa match itu sedang berlangsung atau sudah selesai. Ketika statusnya sudah selesai atau di sini ditandai dengan end, itu tuh user tidak bisa mensubscribe pertandingan tersebut. Nah, data dari perubahan match ini tuh diatur dari dashboard yang sudah disiapkan oleh Dias juga untuk mengintegrasikannya di API. Nah, dashboardnya ada di sini. Ini ada beberapa summary terkait total match, live match yang sedang berlangsung, sama subscribe segala macamnya. Di sini kita bisa dilihat juga bahwa ada banyak data terkait match,
Terus kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, aplikasinya ini kita coba untuk subscribe salah satu pertandingan. Di sini udah ada contohnya ya. Contohnya tuh yang paling atas ini tuh kita udah mensubscribe pertandingan PSG dan Arsenal. Di sini ketika kita pengen memunculkan notifikasi di bagian atas, itu bisa mengklik tombol yang ada di sini. Jadi ketika perbedaan match yang di-subscribe dengan yang tidak di-subscribe itu seperti ini. Ini ada yang tidak di-subscribe ada button subscribe, yang tidak tuh ada seperti ini, ada unsubscribe sama button icon yang quote. Nah, ketika ini diklik, nanti bakal muncul di atas ini terkait notifikasi yang sedang berlangsung. Ini tuh tidak bisa di-clear, jadi sistemnya seperti notifikasi yang di foreground gitu ya. Jadi tetap muncul. Nah, ketika ada perubahan skor, nanti akan terkirim notifikasi juga, bisa dikirim skornya. Nah, ini skornya udah ditambah. Terus di sini juga udah muncul notifikasi sesuai dengan informasi tim mana yang menambah skor, dan di bagian halaman ini ketika ada notifikasi ada proses untuk silent refresh ya. Jadi datanya itu langsung terupdate dengan skor terbaru. Nah, di samping itu kita juga bisa mensubscribe lebih dari satu pertandingan. Contohnya ini. Nah, ketika di-subscribe lebih dari satu pertandingan, notifikasinya akan muncul untuk keduanya. Bisa dikirim notifikasi untuk yang Garuda. Nah, ini akan muncul untuk keduanya, tapi ketika kita di sini kan ada button, ada yang fokus dan yang tidak fokus ya. Ini tuh tanda dari yang dimunculkan di notifikasi di sini, yang di sini, dan yang muncul di bagian match. Jadi untuk bagian match yang tadi itu akan ke override dengan pertandingan yang kita subscribe dari fitur remote. Ini pertandingan kita subscribe dan ingin ditampilkan di halaman match ini tuh untuk pertandingan PSG dan Arsenal. Nah ya, jika kita ingin mengganti pertandingan lain dengan yang sudah di-subscribe, kita tinggal mengklik icon ini. Nah, nanti pertandingan yang di depan sini tuh akan ter-refresh dengan pertandingan yang kita tuju tadi. Dan dari sini juga akan berubah ya, pertandingan yang di notifikasinya akan mengarah ke yang sama. Jadi kalau aplikasinya di-minimize, kita tetap bisa mengaturnya di halaman. Nah, jadi kita bisa tetap memantaunya di halaman ini. Seperti itu. Nah, jika ada di halaman ini di luar aplikasi dan skor terupdate, bisa di-update lagi untuk Garuda atau Raja Wali. Nah, dari sini akan langsung terupdate ya si datanya juga. Jadi kita bisa menyaksikan live pertandingan dari background dengan memperhatikan notifikasi itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur remote-nya. Nah, berikutnya di sini tuh ada fitur setting. Ini untuk mengatur yang pertama untuk mengatur temanya ya. Kita bisa mengaturnya sebagai light mode ataupun dark mode. Atau ini mengikuti sistem yang sedang dijalankan. Kebetulan sistem yang ada di device ini tuh berjalan dengan mode light. Tampilannya sudah disesuaikan juga. Jadi keseluruhan tampilan akan menyesuaikan dengan mode yang dipilih seperti itu. Terus di sini juga ada fitur dari tugas sebelumnya, ini untuk export all JSON dari 6 pertandingan. Ini hanya mengekspor data JSON dari pertandingan yang ada di list history ya di sini. Ini kita juga bisa meng-clear historinya dan ada informasi base URL terkait API yang kita gunakan endpoint pointingnya kemana, seperti itu kurang lebih. Nah, terkait backend-nya sendiri kan spesifikasinya itu kan yang penting itu bisa ngirimin sama bisa di-hit oleh klien kan. Termasuk kemarin itu ada spesifikasi untuk munculin match tertentu itu sudah di-subscribe atau belum gitu kan. Nah, di sini misalkan kita contohin yang PSG kan, yang PSG lawan Arsenal kan udah di-subscribe kan. Nah, di sini juga kita bisa lihat subscribernya siapa. Nah, ini ada satu yang subscribe. Terus kalau misalkan ini udah unsubscribe, terus backend-nya di-refresh, subscribernya dia akan jadi 0. Terus backend-nya juga udah bisa
create match baru, misalkan di sini ada match misalkan versi lawan apa gitu, lawan misalkan Persija, ketika di create match, di refresh di Android-nya, nah, udah ada versi belajar ya. Paling segitu dulu. Ada tambahan lagi, Bang? Ya, paling udah sih kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya mungkin dari repository ya, bisa diinstal dan dicoba oleh asisten atau seperti apa. Sip. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.